Dan saya sudah ada di depan orang-orang yang bertanggung jawab jelek dan bagusnya WWE ke depan. Selamat untuk TKO. Selamat untuk Vince McMahon yang mungkin bisa sedikit lebih beristirahat tanpa beban, yang mana pastinya nambah pundi-pundi untuk dirinya sendiri. Ada Bapak Vince Kumis yang menawan hadir di sini. Ini kita toel dulu kumisnya, Pak Kumis, yang sepertinya sudah sembuh, sehat walafiat, siap ngerubah-rubah WWE, ngerubah-rubah show Raw lagi, SmackDown lagi dong, Pak Kumis. Kita juga punya Nick Khan ya, yang menjadi presidennya WWE. Ini orang ini nih, presidennya WWE, guys. Ini pimpinan tertinggi di bawah TKO yang ngurusin, pokoknya apa sih istilahnya tuh? Ini eksekutif chairman nih. Yang WWE. Nah, yang UFC eksekutif chairman-nya kita udah tahu ya, Dana White ya guys ya. Ini Dana White yang megang UFC. Yang megang WWE Pak Kumis, yang megang UFC Pak Botak ya guys ya. Ini lihat nih. Dan Triple H itu tidak dapat posisi direktur atau direktur lagi. Sekarang dia posisinya hanya sebagai karyawan TKO ya. Triple H hanya karyawan TKO sebagai Head of Creative dan Chief Content Officer. Triple H Anda. Dan inilah pemiliknya Endeavor. Pemiliknya apa? Yang mana nih? Yang sebelah sini apa ini? Yang ini. Saya bentar. Yang mana sih? Nah, ini nih yang ini. Yang ini nih, Ari Emanuel apa namanya? Ari Emanuel gitu. Mereka sudah resmi menjadi TKO kemarin, guys. Luar biasa, sejarah sudah terjadi. And finally, sejak puluhan tahun, Vince McMahon sudah bukan lagi the majority owner of TKO. Setelah penjualan TKO ini, mereka pada dapat bonus. Nah, bonusnya itu sini jumlahnya nih. Frank Eridick, Chief Financial Officer, dapat $5 juta. Triple H dapat $5 juta. Kevin Dunn ini eksekutif produser nih yang juga selalu bantu Triple H nih, anak orang percayanya Vince nih. $7 juta. Nick Khan nih, sang presiden, dapat $15 juta guys ya. Terus Vince McMahon dapat apa? Ya jelas dapat semua jumlah yang dapat paling banyak. Dia bukan million lagi, kalau Vince mah sudah billion. Karena dia menjual saham paling paling besarnya ke Endeavor, guys. Siapa yang mau minta traktir sama Om Triple H, guys? Siapa yang mau minta traktir silahkan. Beritanya kita baca dulu guys ya. Dengan judul WWE dan UFC merger, lahirlah TKO. Oh gitu. Nih beritanya kita baca guys ya. Kabar mengejutkan datang dari olahraga bela diri. Promotor gulat WWE resmi titik dulu sih. Bela diri. Promotor gulat WWE resmi mengumumkan melakukan merger dengan franchise Mixed Martial Arts UFC pada pertengahan September 2023 ini. Hasil merger keduanya menghasilkan perusahaan baru bernama TKO. Dan perkawinan WWE dan UFC ini bernilai, pakai sponsor link dianya. Nggak tahu, saya nggak usah diganti rupiah guys ya. 17,3 miliar pound sterling. Dan merger ini terjadi setelah Endeavor Group Holdings selaku pemilik UFC membeli saham mayoritas WWE dari Vince McMahon yang pernah kita bahas sebelum WrestleMania, tepat sehari sebelum WrestleMania. Endeavor Group Holdings akan mengontrol 51% saham dari TKO, sedangkan WWE kebagian 49% saham dari TKO. Jadi TKO itu punya yang paling banyak 51%, dan 49% itu bukan punya Vince. Vince cuma bagi ke sebagian
berapa? 13% kalau nggak salah. Sisanya tuh ada direktur-direktur lain juga yang masih memiliki itu. Karena yang punya paling banyak adalah Endeavor 51%, jadi mereka berhak memimpinnya, dan Endeavor membuat si KO ya untuk mengganti dan membuat itu jadi sebuah perusahaan yang membawahi UFC dan WWE begitu guys ya. Bos Endeavor yang pemimpin CKO ini Ariel Emanuel yang saya sudah tunjuk tadi orangnya ya. Ini dia akan memimpin bisnis baru di bawah bendera CKO, dan Dana White terpilih sebagai CEO dari UFC, Chief Executive Chairman ya. Dan untuk Vince McMahon ditunjuk Chairman, bukan TKO, WWE maksudnya ini. Salah ketik Mas Thomas, tolong Mas Thomas ya diedit Mas Thomas, salah ketik. Terus terciptanya CKO menandai babak baru yang menarik bagi UFC dan WWE sebagai pemimpin dalam olahraga dan hiburan global. Dengan UFC dan WWE di bawah satu atap, kami akan memberikan pengalaman tak tertandingi bagi lebih dari 1 miliar penggemar setia di seluruh dunia, kata Emanuel. Dia pasti akan fokus untuk memberikan tontonan-tontonan yang menarik dari segi bisnis ya guys ya. Dan bergabungnya WWE dengan UFC diharapkan bisa membuat CKO mendominasi pangsa olahraga bela diri dunia. Dan CKO bersama-sama kini memiliki lebih dari 1 miliar penggemar di seluruh dunia yang digabung nih UFC sama WWE ya, dan menjangkau pemirsa dari 180 negara termasuk Indonesia, dan punya acara hingga 350 acara langsung tahunan, luar biasa ya. Yang jelas fix sudah WWE dan UFC menjadi satu kesatuan di bawah CKO. Terus bagaimana mereka melanjutkan semuanya? Kita bahas dalam screen yang ini guys ya. Jadi CKO itu akan memimpin progres yang terjadi antara WWE dan UFC. Jadi WWE UFC tetap bekerja seperti biasa, tapi mereka akan CKO akan menjadi orang atau kumpulan orang yang menentukan segala macam keputusan penting yang terkait dengan bisnis. Katanya CKO punya visi untuk memberikan konten-konten baru di WWE. Mungkin akan ada beberapa program-program baru yang akan disajikan di WWE setelah ini guys. Ya kita fokus ke WWE aja ya. UFC saya nggak tahu tentang UFC guys. Mungkin ada yang nanya, terus TKO kalau sudah beli WWE, apakah WWE akan berubah? Saya udah ngomong di live sebelumnya ya. Kalau saya tidak yakin itu akan sangat berubah signifikan. Mungkin ada perubahan kecil aja seperti dari segi bisnis ataupun dari segi pengelolaan apa yang terjadi di WWE. Tapi tidak dengan storyline dan booking-bookingan yang selama ini dilakukan. Kita pikir kayak gini guys ya. Ini Bapak Ari Emanuel ini, dia kan baru di bisnis sports entertainment. Ya dia nggak mau ambil pusing untuk mikirin storyline, untuk mikirin siapa yang di-push, untuk mikirin kayak gimana match up bookingnya. Dia nggak mau pusing. Yang penting dia akan serahkan ke Bapak Kumis yang sangat menawan ini, yang dia anggap paling ngerti tentang gulat pastinya. Makanya saya tidak begitu merasa ada dampak besar untuk segi storyline ataupun talent-talent yang akan dipilih untuk di-push atau bookingan-bookingan yang terjadi di WWE setelah dibeli CKO. Dampak baiknya jelas, CKO itu mendatangkan pundi-pundi yang sangat banyak untuk Vince dan keluarga dan pegawai yang lainnya. Itu jelas. Dampak baik lainnya jelas, CKO akan menjadi pengelola utama, sementara Vince itu tidak akan dipusingkan dengan segi bisnis, dari segi bisnis dan lain sebagainya. Dan CKO mungkin akan memberikan dana yang lebih banyak untuk membuat WWE mungkin akan menjadi lebih besar lagi daripada saat ini. Bukan tidak mungkin WWE akan membuat show baru ataupun akan mengelola bisnisnya dengan style yang lebih baru. Mungkin ada teknologi baru yang akan diperkenalkan, ada mungkin bentuk merchandise baru, atau mungkin bentuk arah bagaimana ini untuk ngelola eventnya. Dan katanya di beritanya TKO itu akan membuat lebih banyak live event guys. Mungkin termasuk premium live event dan juga live event di mungkin seluruh dunia. Mungkin kemarin buatnya di Arab, terus mungkin akan ke Jepang atau bahkan ke Eropa lagi yang jadi bagian dari live event WWE. Dan
WWE pasti akan membutuhkan lebih banyak talent dan mungkin rencana-rencana yang akan dijadikan, diungkapkan lagi ke depannya. Tapi apakah perubahan itu akan signifikan untuk segi storyline? No. Saya malah berpikir setahun ke depan ini udah kayak biasa aja, seperti biasa. Begitu. Nick Khan tuh punya statement tentang TKO, UFC, WWE ini. Jadi untuk petarung-petarung UFC yang mungkin memutuskan untuk tidak bertarung lagi, dia masih akan bisa melanjutkan karirnya di WWE. Itu masuk akal, guys. Banyak orang-orang UFC pindah ke WWE, jalan di situ gitu. Dia udah nggak bisa bertarung lagi secara real, dia gabung ke WWE dengan secara entertainment. Ronda Rousey, kita punya Riddle, kita punya Shayna Baszler. Mungkin akan ada lagi nama-nama lain yang akan menjadi bertransformasi dari petarung UFC yang udah pensiun menjadi pegulat WWE yang akan debut, guys. Itu Tony Khan lagi. Nick Khan punya statement itu yang dia sampaikan gitu. Yang jelas, guys, kita tekankan lagi, yang jelas TKO itu akan membiarkan WWE dan UFC berjalan sendiri masing-masing. Jadi nggak bercampur gitu, guys. Nggak. TKO itu hanya menjadi direktur-direktur yang mengawasi dan juga pastinya memberikan keputusan besar untuk WWE dan juga UFC. Tapi akhir kata sebelumnya saya akan mengucapkan congratulations untuk TKO yang sudah resmi akan membawahi UFC dan WWE, dan jelas itu membawahi kita semua, guys. Kita akan menikmati produk dengan persetujuan TKO sekarang. Bukan semata-mata mungkin keputusan Vince secara absolut ya untuk menjalankan bisnis WWE yang sekarang. Walaupun saya tidak berpikir akan ada perubahan besar, tapi saya tetap expect ada perubahan-perubahan yang menyenangkan untuk kita sebagai fans saksikan di WWE. Dengan sebelumnya ada rumor-rumor di mana TKO akan melakukan perubahan dari segi konten. Semoga itu kalaupun terjadi mengarah ke hal yang baik untuk kita lagi-lagi sebagai orang yang dihibur dengan sajian WWE. Dan tolong ya Pak Kumis, ini Pak Kumis, tolong Pak Kumis, kalau memang benar-benar tidak usah dirubah ya tidak usah dirubah. Kalau emang Triple S dianggap sudah bagus mengolah segmen demi segmennya, nggak usah diganti-ganti lah. Kelihatan sekali bagian-bagian yang flow ya kalau misalnya diganti-ganti kayak gitu.